البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan penting seputar la ilaha illallah, yaitu tentang apa akhana Nafi'. Taib yang pertama tentang maknanya. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Nah, dalam bahasa kita tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kenapa kita beri batasan yang hak? Itu tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Kenapa? Indak Iqbal. Kenapa? Taib. Karena di sana banyak sesembahan-sembahan selain Allah, sehingga yang ditiadakan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sesembahan yang hak. Dan tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Indak Hudzaifah. Taib itu tentang syahadah. Sekarang dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Taib, dzalika bi annallaha huwal haq. Sekarang kalau kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ada berapa sisi kesalahan di sini, Abu Abdul Razak? Taib. Ya, salah dari dua sisi ini, diingat-ingat. Sisi fakta dan sisi makna. Nah, kalau itu enak. Baru antum terangkan. Faktanya kok salah? Kenapa? Faktanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Ya enggak, Pak Tri? Hah? Ya enggak, Pak Tri? Hah? Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah orang. Ada orang Buddha punya Tuhan sendiri, orang Hindu punya Tuhan sendiri, ya tidak? Tapi Tuhan-Tuhan itu benar atau salah? Itu Tuhan yang batil. Nah, Tuhan yang batil. Dan sesembahan yang hak untuk diibadahi ya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus beribadah cuma hanya kepada Allah saja. Jadi dari sisi fakta, makna itu sudah salah kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua dari sisi makna. Dari sisi makna, kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Kenapa? Karena berarti semua Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah. Ini juga salah, ya tidak? Konsekuensinya salah. Makanya harus kita katakan makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian kemarin kita bahas perkara kedua yang penting juga berhubungan dengan la ilaha illallah. Apa itu, Faisal? Setelah makna apa? Nah, yang kedua tentang rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada berapa? Dua, yaitu nafi pada la ilaha. Terus yang kedua isbat pada illallah. Nah,
Sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga berhubungan dengan syarat. Nah, syarat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan syarat ikhwani fillah adalah segala sesuatu yang la ilaha illallah itu diakui ketika ada perkara-perkara tersebut. Yang dimaksud dengan syarat la ilaha illallah. Berarti ketika tidak ada hal-hal tersebut, maka perkataan la ilaha illallah seseorang tidaklah diakui. Nah, oleh karena itulah seseorang ketika menginginkan perkataan dan persaksian dia la ilaha illallah itu bermanfaat di dunia dan di akhirat, harus memenuhi syarat-syarat yang akan kita bahas ini. Nah, mungkin seseorang akan bertanya-tanya, kalian itu mengambil dari mana? Nah, kok sampai bisa menetapkan la ilaha illallah punya syarat? Maka jawabannya akhwani fillah yang seperti ini harus antum pahami. Karena sebagian terutama dari orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya akan menuduh ahli sunnah salafiyun, nah, kalian sendiri juga melakukan bid'ah. Mana ada Rasul mengatakan, nah, syarat la ilaha illallah 7. Mana dalilnya? Ya tidak. Nah, kalian harus memahami yang seperti ini. Semua pembagian-pembagian, kemudian pengklasifikasian dalam cabang-cabang ilmu ikhwani fillah. Nah, seperti ini misalnya, kalian membagi tauhid jadi 3, dalilnya apa? Kalian menetapkan syarat la ilaha illallah ada 7, dalilnya apa? Maka kita katakan dalil untuk semua itu adalah apa? Al-istiqra' wa tatabbu'. Istiqra' yaitu apa? Penelaahan. Menelaah dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Betul-betul ditelaah. Dan tatabbu' diteliti. Mencari, meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya la ilaha illallah tidak akan bermanfaat sampai terpenuhi padanya 7 perkara yang akan kita sebutkan. Nah, inilah yang kemudian disebut syarat. Disebut syarat. Dan hal ini akhwani fillah juga telah diisyaratkan oleh para ulama terdahulu. Jadi bukan muncul sejak masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Nah, sebagaimana dituduhkan oleh mereka-mereka yang benci terhadap dakwah salafiyah ini. Bahkan sudah semenjak dulu oleh para pendahulu kita. Dan bahkan diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta dipahami oleh para sahabat. Yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu yang diinginkan dari kita bukan sekedar ucapan lisan tok. Tapi di sana ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai syaratnya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan adanya persyaratan tersebut, ikhwani fillah, yaitu hadis yang masyhur dari Abi Hurairah dan yang lainnya. Dari Ibni Umar juga datang. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, ini banyakkan sudah menghafal ya tidak? Hadis siapa dalam Arba'in Nawawi? Indak Umair Abdullah bin Umar. Man rawah? Muttafaqun alaih. Datang dari beberapa sahabat yang lain. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini apa? Perhatikan. Yang pertama, Nabi mengatakan fa idza fa'alu dzalik. Nah, Rasul mengatakan dengan kata idza. Yang ini menunjukkan makna syarat, akhwan.
Berarti menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu bisa bermanfaat tatkala terpenuhi syaratnya. Kemudian yang kedua, pada kata illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka betul-betul melakukan itu mengucapkan la ilaha illallah dan memenuhi syarat-syaratnya serta konsekuensinya, maka mereka terjaga darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Nah, kata illa bihaqqiha ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tidak menunaikan hak la ilaha illallah tidak bermanfaat walaupun mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali. Paham? Nah, kedua hal ini ya kawan, menunjukkan secara tersirat memang la ilaha illallah punya syarat. Oleh karena itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu betul-betul paham tentang hal ini, sehingga ketika sebagian orang setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka enggan menunaikan zakat, Abu Bakar memerangi mereka. Dia tidak. Abu Bakar memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memenuhi syarat la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah mereka langgar. Makanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Nah, ini isyarat ikhwani fillah tentang adanya syarat. Kemudian juga dari ulama terdahulu yang mengisyaratkan tentang hal ini, misalnya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sebagaimana dalam kitab Al-Ikhlas yang dikalang oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Hasan Al-Basri mengatakan kepada Farazdak yang saat itu sedang mengubur istrinya, qala ma a'dadta li hadzal yaum. Ya, qala Al-Hasan Al-Basri lil Farazdak wa huwa yadfanu imra'atah, ma a'dadta li hadzal yaum, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini, yaitu hari kematian seperti ini. Qal syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Maka Farazdak mengatakan persaksian la ilaha illallah semenjak 70 tahun. Maka Hasan mengatakan qala ni'mal uddah lakin la ilaha illallah syurutan fa iyyaka wa qadfal muhsanah. Kemudian Hasan mengatakan iya, dan itu sebaik-baik persiapan, yaitu mempersiapkan dengan apa? Dengan istiqamah di atas kalimatut tauhid. Tapi kemudian Hasan mengatakan akan tetapi bagi la ilaha illallah itu ada syarat-syarat, maka berhati-hatilah engkau dari menuduh wanita yang suci berbuat zina. Perkataan Hasan Al-Basri lakin la ilaha illallah syurutan ini jelas menunjukkan bahwasanya mereka memahami semenjak dulu bahwasanya la ilaha illallah yang diinginkan bukan hanya sekedar ucapan lisan tok. Dan lebih jelas lagi penggambaran yang datang dari Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih memberikan gambaran yang sangat bagus ikhwan tentang adanya syarat bagi la ilaha illallah. Tatkala beliau ditanya an miftahil jannah, taib, sebagaimana dalam Bukhari, qila li Wahab ibn Munabbih alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Sampai zaman 90-an ada nyanyian ini kan, miftahul jannah la ilaha illallah, sampai sekarang mungkin ada. Ya Pak Andin, nggak tahu. Dulu musiknya selenga. Saya. Nah, mereka sampai menyenandungkan di masjid-masjid kadang miftahul jannah la ilaha illallah, ya kan? Nah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah.
Taib. Nah, sebagian memahami yang penting pokoknya berarti la ilaha illallah sudah, yang penting gedek-gedek, yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau sudah mengucapkan itu sudah, nah, yakin masuk surga. Walaupun pergi ke kuburan para wali, minta-minta kepada para wali, ke kuburan, minta ke penghuni kubur, minta doa, nah, ke gunung-gunung, minta ke penunggu gunung, minta apa? Pesugihan dan seterusnya. Ini karena salah dalam memahami. Makanya perhatikan jawaban dari apa? Dari alim yang kokoh ini, Wahab bin Munabbih rahimahullah. Nah, beliau ketika ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Maka beliau mengatakan qala bala. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftahlak. Ini bagus dihafal. Naam, qila li Wahab bin Munabbih alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Qala bala, walakin laysa miftahun illa lahu asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah lak. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala athar ini. Nah, Wahab mengatakan, iya tentu. Bahwasanya apa? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Cuman kata beliau, nah, tidaklah ada satu kunci pun kecuali memiliki apa? Gigi-gigi. Maka apabila engkau datang kelak di hari kiamat dengan membawa kunci la ilaha illallah tersebut yang memiliki gigi-giginya, maka akan dibuka. Tapi jika tidak, nah, kunci masih apa? Masih kelontongan gini, kuncinya tukang kunci itu yang belum beri gigi, ya tidak akan bisa untuk membuka. Tidak akan bisa untuk membuka. Nah, yang beliau perumpamakan dengan gigi-gigi pada kunci itulah syarat-syaratnya, sehingga bisa diputar untuk membuka. Nah, jadi maksud la ilaha illallah sebagai kunci surga ya tadi. Ya, karena kunci ya tentunya butuh gigi. Sehingga jangan seorang menyangka kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sudah tidak peduli maknanya apa, syaratnya apa, konsekuensinya apa, yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah. Ini keliru besar. Keliru besar. Karena kunci bisa membuka pintu ketika apa? Kunci tersebut pas. Ya, kunci tersebut pas giginya. Makanya kalau kunci tanpa gigi ya, nah, harus dikikir dulu. Harus dikikir dulu. Sehingga apa? Bisa masuk pada lubang kuncinya dan bisa membuka. Nah, ini dua athar ikhwanifillah yang memberikan penggambaran tentang apa? Tentang adanya syarat la ilaha illallah. Dan juga di antara ulama yang secara tegas menetapkan adanya syarat bagi la ilaha illallah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, naam, adalah Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah. Beliau katakan, fa inna min syuruti kalimatil ikhlas bil lisan at-tasdiqu bidzalik. Nah, ini beliau katakan, sungguhnya di antara syarat-syarat kalimatul ikhlas dengan lisan adalah tasdik bidzalik, yaitu membenarkan, wa tahqiquhu bil qalb, dan mewujudkannya dengan hati. Wa illa fahuwa munafik, jika tidak demikian maka dia munafik. Nah, ini isyarat, dan kemudian disusun dengan lebih bagus syarat-syarat tersebut dikumpulkan oleh apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang kita kenal sampai sekarang. Nah, dikumpulkan oleh para ulama Najd sehingga kita mudah untuk memahaminya dari dalil-dalil yang ada. Nah, mereka sebutkan ikhwanifillah dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka diketahui la ilaha illallah itu harus terpenuhi padanya 7 syarat. 7 syarat.
Yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, sidq, harus jujur. Yang keempat, ikhlas. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak bisa. Kemudian yang kelima, harus menerima, qabul. Menerima kalimat itu, ridho dengan kalimat itu. Tidak protes. Kenapa kok? Nah, cuman satu saja yang diibadahi. Ini berarti tidak menerima. Harus qabul, menerima. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, harus tunduk, patuh terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Baru kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, harus mencintainya. Ini secara global. Apa saja tujuh itu diingat-ingat. Nah, kita mulai dari yang pertama, al-ilmu. Dipersyaratkan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu yang merupakan syarat la ilaha illallah, ikhwani fillah, yaitu hendaknya seorang mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut serta hal-hal yang ditunjukkan olehnya. Berupa apa? Berupa peniadaan semua sesembahan yang hak untuk diibadahi, kemudian penetapan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, oleh karena itulah Imam Al-Muallimi rahimahullah ta'ala dalam Al-Ibadah mengatakan, waqad dallal kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal ma'qul. Lihat, kitab, sunnah, ijma' dan ma'qul. Jadi secara akal saja menunjukkan hal ini. Ala annahu la yakfi nutqu biha biduni ma'rifati ma'naha, bahwasanya tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya. Jadi kita harus tahu makna la ilaha illallah. Semuanya yang mengaku muslim harus tahu makna la ilaha illallah. Nah, jadi harus tahu kita mengucapkan la ilaha illallah maknanya apa. Makanya mbah-mbah kita, orang tua kita, ikhwan, yang mungkin dulu tahunya Islam ya dari apa? Turun-temurun saja. Ini sering ketika kita nengok dikasih tahu. Nah, sambil ya mungkin caranya ya jangan langsung menggurui, tapi pakai cara yang bagus. Kira-kira bagaimana? Jangan ceritakah atau bagaimana sehingga bisa mengarah ke situ. Karena orang tua, ikhwan, tidak bisa antum kemudian langsung ngajari kayak antum ngajari anak sendiri, tidak bisa. Harus punya cara sehingga tidak sadar mereka akan bisa menerima. Kecuali bagi yang betul-betul sudah yakin pada kita, karena sebagian orang tua, sebagian kakek-kakek, ikhwan, masya Allah, nah mau menerima naam dari anaknya, apalagi dari cucunya. Ini biasanya, makanya antum yang punya naam punya orang tua tapi masih sulit, nah gunakan cucu. Biasanya sama cucu lebih sayang, lebih nurut. Nah, lebih nurut. Apalagi mereka masih kecil. Kadang ngomong apa mereka menerima. Tayyib. Daripada bapaknya. Bapaknya sejak dulu sudah waleh cara-caranya. Nah, ini penting. Harus, ikhwan. Karena tidak cukup mengucapkan tanpa mengetahui maknanya. Dan maknanya telah kita lewati tadi. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Yang pertama dari Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan hak dalam keadaan mereka mengilmui. Berarti apa? Ketika bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah harus apa? Wahum ya'lamun. Mereka dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah tersebut.
Dan asy-syahadah bil haq yaitu perkataan la ilaha illallah. Dalam ayat ini illa man syahida bil haq wasyahadatu bil haq hiya qaulu la ilaha illallah. Jadi harus ketika seorang mempersaksikan perkara tauhid mengetahui maknanya. Juga Allah Subhanahu wa taala katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Di surat apa ini? Humam? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Perintah untuk berilmu berarti apa? Bukan sekedar diucapkan tok. Ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Muhammad. Baik. Kemudian dalil dari As-Sunnah sangat tegas sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini apa? Wa huwa ya'lamu. Dalam keadaan mengilmui, berarti syaratnya harus berilmu, ya kawan. Karena dengan ilmu tersebut akan meniadakan kejahilan. Maka di sini sangat penting kita mempelajari tauhid. Dan ini termasuk hal yang harus kita usahakan pada diri kita pertama kali, keluarga kita, sanak saudara kita, apalagi orang tua, kakek nenek kita, ikhwan, tentang masalah ini. Naam, apalagi yang mereka yang sudah menjelang kematiannya karena sakit atau seterusnya, sudah tua renta, sering-sering ditengok, diingatkan tentang apa? Perkara ini. Karena sungguh kalau kita teliti, ya kawan, maksudnya kita mau berdialog dengan banyak mereka yang mengaku muslim, perkara makna la ilaha illallah masih sangat banyak yang tidak mengetahuinya. Kebanyakan ya tadi, doktrin tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga tidak paham mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak paham. Yang dituntut padahal adalah apa? Memurnikan ibadah. Tidak ada yang hak diibadahi kecuali Allah. Makanya butuh usaha keras dari ahli sunnati wal jamaah menyebarkan sisi ini, dan tidak boleh kita jemu dalam apa? Dalam mempelajari perkara ini. Kemudian syarat yang kedua, yakin. Yakin yang meniadakan keraguan-raguan. Naam. Dan yang dimaksud dengan yakin ya izalatus syakki wa tahqiqul amr. Ini secara bahasa, yaitu hilangnya keraguan-raguan dan betul-betul apa kokohnya perkara seseorang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan harus yakin dalam perkara la ilaha illallah ini? Yaitu i'tiqadu ma dallat alaihi kalimatut tauhid i'tiqadan jaziman yunafis syak. Itu harus betul-betul meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan sama sekali. Berarti ketika kita mengucapkan ikhwan la ilaha illallah, ya namanya yakin, ya betul-betul yakin tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Naam, tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak ada keraguan padanya. Tidak boleh cuma sekedar mungkin saja ada sembahan yang lain. Ketika ada temannya, oh Yesus,
bilang Yesus itu Tuhan, harus diibadahi, dia muncul keraguan. Nah, ini berarti la ilaha illallah tidak benar. Atau muncul dalam dirinya, ya kita semuanya kan tidak tahu mana yang hak, semuanya berusaha untuk mencari kebenaran. Ini banyak seperti ini. Yang tahu kebenaran yang pasti itu hanyalah Allah. Ini ragu ya kawan. Orang-orang ragu seperti ini. Dan ini juga Tasykik memang dimunculkan untuk membuat ragu kaum muslimin. Ya. Banyak mereka cara-cara dari misionaris untuk menimbulkan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Keraguan terhadap perkara ini menjadikan la ilaha illallah tidak bermanfaat. Ragu bahwasanya Allah satu-satunya yang hak diibadahi, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, ini sangat fatal akibatnya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang persyaratan yakin, ayat yang banyak dihafal oleh antum, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang betul-betul imannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Disyaratkan Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, menunjukkan kalau mereka itu ada keraguan, bukan masuk kategori orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman kepada Allah yang paling pertama kali harus diwujudkan la ilaha illallah, ya tidak. Kalau ada keraguan, maka bukan mukmin namanya. Baik. Kemudian dalil dari As-Sunnah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah dalam kisah yang panjang, ikhwan, kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Bagaimana Abu Hurairah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ketahui bahwasanya Abu Hurairah sahabat yang senantiasa menyertai Nabi, baik kenyang maupun lapar. Ketika sahabat-sahabat yang lain sedang beranjak pulang atau punya urusan masing-masing, Abu Hurairah tetap sabar, berusaha untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kali beliau kehilangan, mencari-cari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau mendapati sebuah kebun, dan beliau menyangka Rasulullah dalam kebun tersebut. Dia muter-muter, tidak ketemu bagaimana lewat untuk bisa masuk ke kebun itu, karena khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat suatu lubang. Melihat suatu lubang, akhirnya beliau berusaha masuk di situ, melewati lubang tersebut. Dan kemudian betul, di balik tembok itu mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru diucapkan kalimat ini. Diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sandalnya. Idhab bihatainin na'lain. Pergilah engkau dengan membawa kedua sandal ini. Faman laqita wara'a hadzal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah. Pergilah engkau Abu Hurairah dengan membawa dua sandalku ini. Siapa saja engkau temui di balik tembok ini yang mempersaksikan la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya yakin. Ini menunjukkan syarat tidak? Ya, syarat. Rasul memberikan embel-embel mustaiqinan
biha qalbuh. Bukan hanya sekedar mengucapkan tok. Ini isyarat tentang syarat, ikhwan. Jelas. Harus yakin hatinya, fabashirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surga. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratkan la ilaha illallah bisa bermanfaat dan menjadi sebab masuk surga adalah ketika orang yang mengucapkannya dan mempersaksikannya yakin. Naam. Dan dalam riwayat yang lain, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakkin fayuhjaba 'anil jannah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun bertemu Allah dengan membawa kedua persaksian itu ghairu syakkin fihima. Ya, dalam keadaan dia tidak ragu pada keduanya, maka tidak akan mungkin dia terhalangi dari surga. Nah, jadi harus apa? Yakin, tidak boleh ada keraguan padanya. Nah, dan juga yang menunjukkan tentang syarat yakin, ikhwan, tentang kisah apa? Kisah mayat yang ditanya oleh malaikat. Ketika ditanya, ya harus yakin, kokoh. Adapun murtab, orang yang ragu-ragu, tidak akan mampu menjawab. Sehingga ya dia hanya mampu mengatakan hahala adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku ngikuti manusia dulu mengatakan itu, ya sudah aku ikut la ilaha illallah. Jadi muslim itu harus tahu, harus kokoh mengatakan muslim, ya dia menjadi landasan utamanya la ilaha illallah dan syarat-syaratnya dipenuhi. Nah, ini dua syarat dulu kita ambil. Ingat-ingat ya kawan, karena ini penting. Nah, diingat, jangan sampai cuma sekedar teori, tapi kita wujudkan. Pertama harus mengilmui, kedua harus apa? Meyakini dengan seyakin-yakinnya. Mengilmui dan yakin. Baru dua syarat kan? Nah, barakallahu fikum, naktai bihadza, subhanakallah.